Selamat sore Sobat Saber. Alhamdulillah kita ketemu kembali di acara ngobrol bareng Kampung Saber. Dan untuk sore ini dapat berkah luar biasa karena kedatangan tamu agung dari Malang. Sopo, siapa? Kalau biasanya Malang itu manggilnya Sam. Sam Bejo kan itu Sam Bejo, dan nanti biar bercerita sendiri beliau itu siapa. Selamat sore Mas Bejo. Selamat sore. Kenal saya Bejo berarti manggil saya Bejo kan begitu. Sam Eka. Sam Eka akhirnya. Iki berkah apa musibah Mas? Nek hujannya berkah karena sore ini kan hujannya rintik-rintik. Hujan membawa berkah. Nggih. Nek musibah ya tidak Iya. gitu. Selamat sore Mas Bejo, kapan sore. sampai di Blitar? Sampainya kira-kira hari apa ya? Kalau nggak salah 2-3 hari kemarin. Sudah lama berarti ya. Sudah lama. Kerasan di Blitar berarti. Kerasan sekali. Kerasan di Blitar gitu. Cah Blitar. Ganteng-ganteng ayu-ayu. Begitu. Makasih. Oh iya. Jadi untuk sore ini ya sebenarnya sebuah ketidaksengajaan karena Kampung Saber kedatangan tamu seorang seniman. Bu seniman, bu budayawan, yang penting udah paranormal kan begitu. Senewan Mas. Senewan itu. Mungkin kita mau tahu dulu sebenarnya Mas Bejo itu siapa, mungkin namanya, terus Malangnya Malang yang mana, gitu. daerah mana Malangnya. Karena Malang itu luas, ada Malang Kabupaten, ada Malang Kota, ada Batu, tapi kan ada sekarang lagi, Batu tidak Malang kan. Ada gitu. lagi Mas, Nggih. Malang Coret. Oh Malang Ya, Coret sih. ya. Monggo Mas Bejo. Kalau saya kebetulan boleh dianggap Malang Raya saja. Malang Raya saja. Malang Raya saja. Pokoknya Malang kan gitu Iya. ya, nggak ada kabupaten, nggak ada kota. Ya, walaupun Oke. dulu sempat KTP kabupaten, hidup di Batu sebentar. Gitu ya. Sekarang KTP kota, gimana? Iya. Akhirnya punya kenalan banyak, punya saudara banyak. Aku tak Malang Raya wis. Gitu Lo ya. termasuk Blitar iki Malang Raya tuh. Gitu ya. Blitar Malang Raya. Pokoknya Raya banget. Raya Indonesia banget. Raya wis Ya. ya. Oke gitu. Yang dimaksud begini, ketika oke lah, kalau seniman tuh biasanya tidak terlalu berpikir bahwa aku itu dari mana, aku itu orang mana, saya harus berkarya di mana. Ya, Biasanya ya, kan seperti betul. itu ya. Cuman kan nek ngerti alamatnya sewaktu-waktu dolan yang Malang kan oleh mampir. gitu. Itu yang Oh, dimaksudkan. Mosok sih aku ora oleh mampir nang kono kan. Oh, boleh 24 jam Mas. Gitu, 24 jam. Kalau saya di wilayahnya Karangbesuki, dekat Candi Badut. Deket Candi Badut. Ya, tepatnya berarti sih agak kesana gitu. Iya, daripada kesini-sini. Lek kesini Blitar Mas. Sini Kesana Blitar, Malang, oke. kesana Malang. Tepatnya Jalan Ranaka. Jalan Nggih, Ranaka. daerah Kebetulan ada dapat rezeki Bapak Iya. almarhum, kita menempati sana. Begitu. Sebenarnya sih Nggih. perjalanan sih lama Mas. Mulai saya kecil ternyata aku ya tak seru. Saya baru tahu, loh, aku punya saudara di Malang ternyata. Oh, Gitu. begitu. Perjalanannya Nggih, panjang. panjang. Tapi sementara saya masih betah di Malang begitu. Nggih. Bertempat di Kota Malang. Bertempat di Kota Malang Nggih. gitu. Nggih. Jadi tahu saya nama adalah Bejo. Nggih, nggih. Tapi saya yakin orang tua tidak hanya memberi tetenger itu. Karena mungkin itu nama panggung lah atau nama apa. Sebenarnya nama sebenarnya atau nama apa ya? Nama yang mungkin disembunyikan kan begitu. Nama keluarga yang utama sih Nggih. Sandiarto. Sandi Arto. Ada makna berarti. Gak ya? ono Artone aku. Tapi sandinya ada. Sandi dari Atau mungkin sandi itu untuk mengeluarkan artone kan. Amin. Amin. Minimal Artone iku dudu arto sing kertas apa Nggih. koin Mas, tapi rasane iku dapat. Sampai sekarang masih hidup survive itu gara-gara Arto iku. Gitu ya. Itu kebetulan nama keluarga itu dari Mbah, Buyut, turun ke saya dan keluarga. Termasuk adik-adik saya rata-rata semua pakai nama Sandi gitu. Sandiarto. Cuma masalah tadi Bejo lah iki. Ya. Mesti ada sesuatu yang menarik Iya. sehingga apa ya? Merasa nyaman dengan nama itu atau memang pemberian orang tua atau Lah ya bagaimana? itu.
saya sempat kaget. Ini kok saya tahu dicap bejo itu. Sekitar tahun 90-an, 90-an. Saya sempat hilang dari peredaran. Waduh. Sempat menghilang, mendelep wis mbok nandi enggak ngerti. golek-golekane angel. Angel pol. Akhirnya kembali lagi metungul. Lah. Waktu itu bahkan almarhumah bule saya. Kon iki bejon. Oh, ya. Sampai sekarang. Dan itu termasuk doa akhirnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Dimanapun berada tetap bejo kan. Betul. Begitu. Mbahku juga almarhumah, mbah juga sampai nggak ngerti ini siapa di depan. Padahal saya loh mas. Itu. Setelah kembali lagi. Iya. Metungul tadi itu. Keluarlah nama itu. Dan kemana-mana ya semoga orang memanggil bejo itu sudah sangat dari hati itu dungo buat saya. Amin. Gitu. Hujan rintik-rintik, jagungan nek ra karo ngopi enggak? Lu. Iki produknya Kampung Cyber gitu ya. Boleh ngopi ya Mas? Boleh. Harus ngopi wong yo enek kopi ini. Produknya Kampung Cyber. Akhirnya itu Mas. 90-an saya baru akhirnya nempel identitas bejo di situ. Mulai 90 sampai sekarang. Alhamdulillah begitu. Bejonya di situ kan. Bejonya di situ. Dan di sini. Bisa ngipok. Kampung Cyber bejo. Ngipok di Kampung Cyber. Malang banget. Yo Sam. Jadi kalau itu sekelumit tentang bagaimana nama bejo akhirnya muncul. Nah, akhirnya kan ini setahu saya atau mungkin keterbatasan pemahaman saya, keterbatasan informasi yang saya peroleh, akhirnya kan menjadi menarik untuk saya kulik kan gitu. Kulik gitu. Mas Bejo itu selama ini untuk aktivitas. Nah, ini kan aktivitas berkesenian yang seperti apa? Kalau kesenian ini saya malah agak berat mas. Gitu nggih. Berkesenian, wah buat teman. Sementara yang saya lakukan ya, yang bisa saya lakukan ya saya lakukan saja. Tapi ternyata menurut orang-orang, lu itu bidang kesenian, ya alhamdulillah. Seperti itu. Jadi pengakuan itu bahkan dari teman-teman mas bahwa oh iki kesenian, iki seni. Oh ya sudah. Sementara dalam kesehariannya aku cuma tukang bambu mas. Tukang bambu. Di sela-sela bambu itu mau ngepring. Ternyata bambu ya. Pring bambu. Nggih, jadi tukang bambu. Bambu. Enggak pakai NG lo ya. Enggak. Itu zaman. Tapi secara aplikasi tetap ada mas. Karena gitu. Sampai sekarang bambu saya itu lebih ke bambung. Istilah saya dari jalanan. Memang hidupnya dari situ. Maksudnya ternyata saya berapresiasi, mengaplikasikan bambu tadi dari kampung ke kampung, dari jalanan ke jalanan, itu masih hidup di situ. Selain itu mungkin sedikit banyak nulis, lebih ke sastra. Kadang-kadang kan iki resah hatiku ndi sih, tak tulis. Begitu. Bukan hanya resah loh ya, ya baik buruk tentang keadaan lingkungan saya nulis. Alah, kok moro melok sastra nasional ya, alhamdulillah. Seperti itu. Sampai sekarang pun saya tidak berani mentasbihkan diri saya sebagai sastrawan karena tulisan yang saya tulis sebelum ini pun lebih ke aku cuma pembuat coretan. Ternyata teman-teman orang-orang, lu itu sastra, iki puisi, ini apa terserah lah. Ini lagu. Terserah. Gitu ya. Betul. Jadi pada prinsipnya kan begini akhirnya. Orang berkesenian itu kan tidak harus mengakui bahwa saya seniman. Nah, orang berkesenian itu adalah bagaimana saya berimprovisasi, bagaimana saya berkreasi, dan bagaimana saya menuangkan ide-ide yang muncul mak bedundukan itu Terus itu nanti coba digabung menjadi sebuah, saya ngerti lah aku menjadi irama, sinkronisasi, betul. Malah bingung aku kok mas. Ada lagi mas. Ini kita ini sudah berteater loh. Gitu ya. Saya enggak ngerti waktu itu. Ternyata dari tulisan-tulisan itu mungkin saya ada keresahan untuk membacakan itu. Saya membacakan itu. Ya kembali lagi ngembong itu tadi dari kampung-kampung dari ternyata loh, ada teaternya di situ. Ada unsur teater. Saya juga nggak tahu. Ternyata
pada suatu saat sampean membacakan puisi, tulisan sampean, coretan sampean, sampean bacakan sudah dalam bentuk teater. Saya masuk di bidang katanya orang musik di situ sebagai pengiring sampean kita tadi membaca itu tadi. Loh, musiknya keluar di situ. Nah, akhirnya ya sudah di 3 itu kita ngumpul kemana-mana lah, ternyata bisa syuting-syutingan lu, jadi main film, jadi video klip. Prosesnya saya nggak menyangka, gitu betul, hanya proses ngalir saja lah buat saya sementara. Tapi suatu saat di tahun 2004 kalau nggak salah, ada seorang temen yang akhirnya, Jo, aku wes wani, satu, berkesenian apapun kita. Yang paling utama adalah tanggung jawab. Iya. Apa tanggung jawabnya? Karya, Jo. Lah, berarti sampean sudah menasbihkan diri sebagai seniman. Ya, harus dari kami, harus dari saya, jangan dari orang lain. Begitu saya pribadi bilang saya seniman, yang ditunggu-tunggu orang atau mungkin tanggung jawab pribadi, saya harus berkarya. Karya itulah yang akhirnya orang bilang, Anda, kamu, sampean seniman. Prosesnya lama, Mas. Suatu saat akhirnya secara administrasi aku berani, Mas, almarhum Budi Ayoga kalau saya bisa sebut nama, aku berani, Mas, saiki. Ini isian administrasiku dan akhirnya aku berKTP pekerjaan seniman. Alhamdulillah. Bukan kesombongan, tidak. Iya. Lebih ke kita harus berproses, harus berkarya. Pada intinya kan begini, bahwasanya kalau kita dianggap sebagai orang dalam segi apapun, itu kan harus ada sesuatu. Tidak hanya seniman sebenarnya, bahwa katakanlah kita bertani, wujud tanimu apa sih kan? Pekerjaannya petani. Ada karya di situ, ada hasil di situ. Nah, ketika kita ngomong, oh aku seniman kok. Seniman itu kan memang harus diwujudkan dengan karya dan sesuatu yang bisa disajikan untuk dinikmati orang lain. Entah itu bentuknya apa. Tergantung dia berkesenian di bidang apa. Kan, akhirnya itu saya memberanikan diri untuk pekerjaan seniman, bukan orang lain, untuk saya sendiri, bahwa saya harus punya karya. Karya. Nah, itu yang utama. Ketoke ngono berarti karyanya wis akeh. Saya bahkan kadang-kadang nyun sewu belum tersadar untuk itu. Tapi yang membuat manajemen administrasi akhirnya Polda. Polisi dapur. Ya. Soalnya tanpa Polda menjadi tidak menjadi sesuatu kan gitu. Ternyata dari beliau, ayo nulis, bukan nulis sastra atau apa, nulis. Kemarin ngapain? Bikin karya apa? Presentasi apa? Tampil apa? Loh, ternyata sudah banyak ya. Gitu. Iki aku merinding loh, Mas. Aku merinding loh, sumpah loh. Nah, berarti di sini ada sebuah kesadaran diri enggak, Mas? Ngapunten ya, ini ngapunten. Bahwa ternyata seniman itu sisi lemahnya, sisi kurangnya itu sederhana. Tapi itu abai. Betul, jadi, terabaikan. Nah, ketika sudah berasik berkesenian, ketika sudah asik untuk berkarya, terkadang nggak berpikir bahwa karya saya itu harus ada arsip, karya saya itu harus ada dokumentasi, kan begitu nggih. Betul. Ini penyadaran itu mulai sadar ketika dilekne Polda tadi, polisi dapur tadi. Awalnya pokoknya embuh lah gitu ya. Mas. Bahkan suatu saat aku merinding lagi, Mas. Paling cuma berapa sih, Mas? Paling nggak sampai 50 lah Polda saya laporan. Coba enggak percaya. Lu 250. Lu lah repot. Iya, jadi dan ini yang mestinya mudah-mudahan nanti teman-teman yang berkesenian, teman-teman seniman, teman-teman itu kesadaran untuk bisa mengidentifikasi dan mendokumentasikan karyanya itu semakin terpicu gitu loh, tergerak untuk dokumentasikan gitu. Termasuk yang kadang-kadang juga mungkin orang salah kaprah di dokumentasi itu bukan hanya sekedar foto atau video. Nah, kalaupun ada kawan-kawan seniman atau siapapun itu membuat sebuah kemasan dokumentasi berupa foto atau video, itu bukan masalah eksistensi. Tapi yang utama eksis.
Iya. Itu dulu. Kalau eksistensi mungkin lebih ke kirian ya. Tapi eksistensi itu nanti. Eksis dulu. Ternyata itu juga jejak. Iya. Jejak dokumentasi. Setelah itu butuh lagi penyadaran, dan saya sing dikeplak bolak-balik iki nuliso. Oh, kemarin dari sana ngapain, judulnya apa, eventnya apa, temanya apa. Oke, 1, 2. Dokumentasinya apa? Ada foto, ada video. Itu buat kita mungkin kadang terabaikan, betul Mas. Iya. Itu betul. Jadi betul. Selain bahwa kita butuh kok riwayat hidup itu, kalau orang lamar kerja kan butuh ya daftar riwayat hidup mundi kan itu ya. Loh, kalau kita pengen tetap berada di jalur berkesenian kita, riwayat karyanya apa? Yes, dan ternyata Mas, itu mesti diminta. Zaman sekarang sangat penting itu apa CV atau apalah istilahnya, profil. Iya. Sekarang saya sudah santai. Karena sudah ada. Tinggal. Sudah kesini saja. Dan jujur teman-teman juga kadang mungkin belum tersadar untuk itu. Hanya sekedar wacana atau aku tahu ini, lu ndi bukti nih. Oke, ini. Loh, ini catatan nih. Mungkin setelah ini kita ngobrol selesai pulang sampean bingung. Bejo mau ngomong apa ya? Nah, kan bingung. Akhirnya ternyata file itu, data itu sangat penting, Mas. Itu yang utama. Nah, ini ada satu lagi, Mas. Yang kadang-kadang Polda itu cuap-cuap, polisi dapur cuap-cuap. Nyun sewu, Mbak, Mas. Bukan masalah apa-apa. Kadang-kadang kawan-kawan itu juga masih bingung sampai sekarang. Dari pendataan kita sendiri itu bisa menentukan, mungkinkah gitu lah ya, akan menentukan apresiasi buat kita. Kebayang nggak maksudnya? Ya, paham. 1M, 2M, 2M biasa, 3M, matur suwun Mas. Itu pengaruh. Kadang-kadang aku sing kita buat guyon. Rek, aku wis sakmene wis nandi-nandi mosok bayaranku cuma 1M. Merdeka ngono. Ini menarik Mas, menarik begini. Malih tergelitik saya begini. Apakah setiap sebuah event, setiap sebuah event itu memang nek harapan pasti ya, harapan aku akan pulang dengan membawa sesuatu kan gitu ya. Tapi apakah itu dari hati panjenengan? Apakah memang sempat terbersit bahwa iki lho CV ku wis dawane kaya Dalan Blitar Malang. Mosok sih aku gur mbok regani semene. Itu pernah enggak? Ada sebuah rasa seperti itu. Kalau saya sampai sekarang ini pribadi nggih, Iya. Alhamdulillah. Takok nura pribadi apa yo wani aku menanyakan orang lain. Sopo yang tak takokne niku piye terusan yo enggak mungkin. Kalau saya sampai sekarang kita bicara ini enggak. Saya harus bisa, saya jujur ya. Aku melakukan iki teko rasa. Oke, ya. Ono gak ono. Aduh, aku iso ngambung sampean iso peluk, itu sudah sesuatu buat saya, dan itu melebihi MM-an iku mau. Itu yang utama. Tapi ternyata dari 1-2 teman yang minimal ada, buat saya itu nomor sekian. Ojo nang aku, nang Polda selesai. Kalau buat aku kita ngopi ini sudah sesuatu gitu. Itu yang utama. Tapi kadang-kadang jujur kembali lagi bahwa ada kadang-kadang teman yang tanda kutip nakal gitu loh. Nakal yang wis Mas Eka bejois 1M cukup merdeka gitu. Mereka memanfaatkan itu. Saya nggak masalah kalau buat saya. Walaupun saya sering Mas ngalami seperti itu. Saya cuma lebih ke semesta aku gak meneng kok, Gusti gak sare kok. Itu aja kok Mas. Oke. Nah, kenapa saya tadi mencoba tanya kan ya penasaran itu ya. Dengan Mas Bejo nggak masalah, saya nanti ngobrol seperti ini. Terus malah wayah mau kondur terus Poldani yang bergerak ke saya kan aku ya jadi sasaran tembakan gitu ya. Intel Polda ya kan gitu. Mas Bejo sudah selesai. Polda yang datang ke saya itu loh Mas. Saya tak tanyakan di sini sekalian kan. Yang gitu. Lucu bahkan gini Mas, lucu. Ini saya sekali lagi tidak terlalu. Ini aku buka kartu soal Polda ya. Polda atau kok Aules sponsornya sopo? Ini sponsornya jelas kalau ini ada ini sambal pedo sama sambal pecel ya toh. Terus ada ini apa namanya beras kencur sama kunir asem ya dari Mama Erna. Iku iso dirayuk Polda udah dia. Mang aku digawa mang marah kau mulai mang gawakne tas Mas enggak apa-apa. Tapi gini Mas. Ada sesuatu yang maksudku gini. Justru malah dengan itu sponsor tanda kutip itu kami saya dan jajaran Polda itu bahkan kita punya sebuah PR yang
nggak selesai di pembicaraan. Bagaimana sponsor-sponsor ini kita saling terkait dan kita mengangkat itu. Ada tanggung jawab moral dari kita seperti itu. Yang sampai sekarang kita tetap jalani itu. Siap. Ya, kita sudah ngobrol begini dengan jajaran-jajaran sponsor di depan, itu sudah sangat baik. Tinggal bagaimana kalau misalnya ada yang bisa kita bawa pulang, kita bikin sendiri. Lek pengen golek iki loh nang Kampung Cyber Mas Eka, hubungi nomor di bawah ini. Wah, wis sampean sing buka. Halangnya banget promosi. Lo ya bener loh, Iya. bener loh kayak gitu loh. Jadi secara apa? Kalau sebenarnya kan yang kita bicarakan itu tadi jane opo sih kan gitu ya. Jane opo sih kan. Enak isine yo ora pati yo kan gitu ya. Yang membuat saya tetap survive dengan bejo itu prinsip seperti itu, Mas. Iya. Sampai sekarang. Itu Tapi yang utama. bisa saya ambil itu semangatnya bahwa begini, ketika kita mampu dan berani untuk bisa saling mengisi, ketika kita berani dan mampu untuk saling silaturahmi, rezeki nggak nendi-nendi, Ya. kan gitu ya. Kalau saya boleh cerita agak ke belakang dikit, Mas. Saya ini kelahiran Ambon, Mas. Manise. sorry. Ambon manise, ya kan Ambon manise. Saya Arema, Mas. Oh. Aku Arema. Arek Maluku. Saya kelahiran Ambon. Hidup di Ambon dengan segala macam kekurangannya dan kelebihannya. Usut, namanya kecil arek cilik kan gak ngerti, Mas. Iya. Ternyata ibu saya Malang, bapak Kalimantan. Iya. Kebetulan tentara. Pindah ke tanah Jawa. Sepurane Mas yo. Aduh tak angkat gak sopan. Aku sandal jabit iku sesuatu, Mas, mewah banget buat di Ambon itu. Begitu masuk Malang, masuk Jawa, wih, sandal jabit rek. Wah, itu sesuatu, Mas. Terus habis itu kita pindah ke Jawa Barat, pindah ke Jakarta dan segala macam, dari orang ketemu orang dan segala macam, saling menolong. Ada sesuatu yang akhirnya Bapak tekankan sampai sekarang. Uang penghasilan nomor sekian. Uang penghasilan nomor sekian. Saya cuma bisa bilang sedikit bahwa di akhir hayat Bapak, buat saya tuh kebetulan beliau pangkat lumayan. Tapi sudah di kota itu biasa. Harusnya kalau misalnya beliau mau dapat fasilitas di daerah itu banyak, beliau nggak mau. Sampai terakhir saya masih naik truk jemputan itu, beliau sebenarnya punya, kalau mau ini ada mobil pribadi, nggak mau, aku pengen campur bareng orang-orang ini. Sampai akhirnya meninggal itu yang utama. Terus dari saya pribadi, ternyata Bapak yo seniman, Mas. Beliau ternyata pelukis. Gitu. Saya baru tahu. Ibu ternyata suka fashion show, nyanyi. Loh ya. Apakah itu menurun ke saya? Beliau enggak pernah maksakan itu. Dari proses itu ketemu banyak orang. Ya seperti ini. Duwe iku urusan carry salah. Nanti ada kok. Enggak di satu event itu tidak. Jenenge Gusti ku gak sare, ada kok rezekimu. Iya. Dan itu sampai sekarang saya pertahankan, Mas. Dan saya bisa hidup. Dan akhirnya Masih. kalau apa namanya tadi, uang penghasilan nomor sekian. Iya. Terus berarti apa yang menjadi titik pesan rasane iki, Mas? Silaturahmi itu nomor satu. Nggih. Persaudaraan itu sak duluran itu nomor satu, Mas. Dan itu memang sebuah pesan dari orang tua. Yes, sampai sekarang itu terjadi, Mas. Dan realnya apa yang kita terima selama ini seperti itu. Betul. Kan, itu. Saya masih bisa hidup, kita masih bisa ngobrol dari masa-masa pandemi pun sampai sekarang. Saya bisa merasakan prinsip itu berhasil. Iya. Dan biasanya kan begini, Mas Ujo, yang namanya orang tua apapun yang disampaikan itu kan sudah sebuah doa ya. Betul. Ketika orang tua berdoa seperti itu ya insya Allah itu yang akan selalu mengiringi kita. Ya, berarti gawen rasamu aja golek bondomu kan itu. Karena bondone teko dhewe. Wih gayane omong aku jan kaya wong biasa. Tenan lho Mas. Nyun sewu nggih. Gara-gara udeng Joko Pangon lho. Gara-garane. Saya masuk tanah Jawa iku nyun sewu. Ya. Mbah almarhumah mbah iku di masa-masa 2 tahun ini lek iso aku meso sepurane nggih. Jangkrik Gusti, aku iki salah opo sih? Sing wis tak lakoni sekian puluh tahun sekian iki salah opo? Dompet gak ono isine. Mbah, jangkrik sampeyan iki dongane aku apa ora sih, Mbah? Sempat, Mas. Saya jujur, tapi suatu saat kling moro ono sing teko gak ono. Mas, kopi, gula. Hah? Aku dikeplak.
Lek Gusti iso ngomong, iki lho buktine, gak masalah duit, iki lho silaturahmi. Alhamdulillah. Berarti kan intinya bahwa rezeki itu tidak harus uang. Ya, kan gitu kan? Betul. Bahwa rezeki yang datang itu bentuknya apapun kan. Apapun. Mana sehat ngene iso ketemu sambejo iki wis rezeki Aku luar iso biasa. ndelok sampean guyu seneng Mas. Kan begitu. Yes. Itu sesuatu di balik uang penghasilan atau apapun. Iya, Itu jadi yang rezeki itu ya, di situ. intinya bahwa kita hidup itu kan yang saya tertarik juga statement bahwa dan doa orang tua bahwasanya bondo karo apa mau Mas? Bondo duit Bondol. Penghasilan duit bondo dan lain sebagainya nomor sekian, tapi yang penting kita neng rasoi piye neng ati iki piye kan begitu ya, ketika kita menganggap bahwa orang lain adalah tetap saudara. Ya, betul. Ketika Itu kita berkegiatan apa, Ya. dolan neng di itu silaturahmi. Betul. Rezekine teko dhewe kan. betul. Termasuk proses kesenian kalau orang bilang akhirnya ngecap saya sebagai seniman juga gitu Mas. Entah itu saya dulu bermusik, entah itu berteater, bersastra, sampai akhirnya yang saya dalami sekarang soal alat-alat musik bambu dan segala macam, itu tetap saya pegang Mas. Tetap saya pegang, dan orang tua waktu masih hidup pun terserah. Kamu nyaman di situ, oke. Yang penting waktu itu ya Mas. Ya. Secara tanggung jawabmu sekolah, mari nose. Saya sempat sekolah itu molornya minta ampun Mas. Molornya minta ampun. Selesai tapi selesai oh alhamdulillah. iya, mau loro nek rampung itu gak Itu yang masalah utama. kan itu. Bahwa Wis molor ra rampung. Nah, aku gak enak kok ada yang merasa terusik ya. itu sesuatu Mas yang akhirnya lungguh. Aku gak butuh macam-macam. Pembuktianmu kepada kami apa? Ya wis lulus. Alhamdulillah Mas, setelah sekian lama. Mereka nggak macam-macam ke Mas. Kamu lulus, aku ndelok dirimu wisuda, selesai. Itu sudah cukup buat mereka gitu. Tapi ternyata saya mikir lagi duduk. Iya ya. Itu lapo sih. Kenapa saya harus terlalu panjang? Akhirnya kembali ke kami. Saya pribadi lebih ke, ternyata kadang-kadang kawan-kawan, maaf kalau salah. Saya sendiri merasakan bahwa di tanda kutip kesenimanan kita kadang-kadang ada 1-2 kewajiban yang terabaikan. Gitu loh Mas. Tanggung jawab itu bukan hanya karya dan segala macam dapur dan segala no. Tapi ada tanggung jawab, misalnya saya masih sekolah ya harus selesaikan dulu sekolah. Setelah itu selesai. Itu yang utama, ke tanggung jawab keluarga. Itu yang utama Mas. Ya alhamdulillah saya bisa lulus. Wes saya lega ya. Wes ya wes sakarepmu mari ngene lah apa. Oke, beraktivitas ini terserah, mau kemana-mana terserah. Bahkan masih orang tua masih hidup waktu itu dengan segala macam keterbatasannya. Saya keluarga, kebetulan kita bertiga selalu, saya istri dan anak. Pak, Bu, aku nyundungo besok berangkat ke Borobudur. Oke, berangkat. Ke Bali berangkat. Itu sesuatu juga buat mereka. Itu yang utama, sehingga saya sudah beban-beban tanda kutip kalau masalah boleh dibeban, tanggung jawab moral untuk keluarga 1-2 selesai, oke. Secara kelulusan akademis selesai ya sudah. Saya lebih sekarang ngapain? Nah itu, itu yang utama. Itu saya. Yang menarik lagi gini, nek anak tentara sebutannya anak kolong kan gitu ya. Oh iya. Ternyata anak kolong juga. Gitu ya. Iya. Lah. ada sebuah begini, menariknya begini. Rata-rata anak kolong itu kan dididik dengan disiplin tinggi. Keras Mas. Keras dan luar biasa. Lah saiki wis kena eham wis. Iya. Dan saat-saat itu merasakan juga. Sangat merasakan Mas. Tapi uniknya begini. Ternyata Sambejo punya karakter sendiri. Dididik dengan nuansa anak kolong, dididik dengan disiplin tentara ya. Tentara nggih waktu tentara, itu. Iya. Kok ya iso dadi seniman sing ngene iki. Nah, itu ya kan repot ya. Menarik kan gitu. Iya. Saya juga selengekane yo wong yo slengker kan gitu kan. Kan ngono to. Piye terusan? Kan wah. Neng gone alur pikirku kok urung nyambung ngono lho. Loh, ini agak menggok didik ya. Soal slang tadi ya. Loh, mereka juga anak-anak tentara loh. Iya, makanya itu kan ada sisi menarik. Lah aku arep ngomong karo slengker sing ning Jakarta, wah kok yo keduren ya ketemune slengker Malang. Iya. Itu ya
sementara saya tuh berpikir gini Mas, nyun sewu nggih, sepurane sing ham, tapi lebih ke justru saya merasakan pribadi, saya merasakan justru di kerasnya kehidupan pendidikan keluarga. Iya. Inilah hasilnya. Nyun sewu harus bangun pagi, ini bersih-bersih, ini segala macam. Nyun sewu nggih, ini tak buka adik kita. Ya semoga teman-teman tidak merasakan, tapi saya yakin banyak yang sama merasakan. Mangan kopel itu biasa. Wis sepatu dek kene wis biasa. Kayak gitu-gitu. Tapi kita jadi, jujur ya, kita jadi. Karakternya yang dibangun memang karakter. Betul, sak meletre-meletrene wong dhisik. Ora meletre kaya cah saiki. Kan itu. Kalau aku boleh pembenaran iki, sing saiki dididik ham kan jadi lembek. Meletrene huri nek saya. Iya kayak gitu loh. Kita bisa lah, kalau saya bukan pembenaran tapi memang terjadi kok. Ya istilahnya itu sebuah nuansa cara didik masa lalu yang memang beliau sangat kita hargai, bagaimana bisa mendidik anaknya dengan proses disiplin tinggi, dengan harapan bahwa bukan masalah keras tidaknya atau masalah ini nanti menyakiti atau tidak. Enggak ada kok orang tua yang pengen nyakiti anaknya. Betul. Tapi bagaimana biar anak saya itu menjadi sebuah anak yang jadi dengan karakternya, jadi dengan cita-citanya, kan gitu. Walaupun terkadang ya isi enek sih orang tua aku kudu dadi kaya aku itu kan masih ada. Tapi orang tua yang punya apa istilahnya dalam mendidik dengan demokrasi pun tetap jadi dengan karakternya masing-masing. Bahkan waktu itu kalau boleh cerita sedikit Mas, yang malah berat itu saya. Orang tua nggak ngurus Mas. Bahkan dadi opo sak karepmu. Iya. Waktu itu SMA Mas. Aduh bapakku tentara mosok gak ono sing nerusno tentara rek. Selama ini jujur sampai sekarang belum ada Mas yang neruskan tentara. Waduh, sampai akhirnya Pak nyun sewu Pak, aku pengen jadi tukang bangunan, arsitek. Pertimbanganku satu, waktu itu masih SMA Pak Mas, waktu itu masih SMA. Aku mau ngambil biologi atau IPA waktu itu kan A1, A2, A3 ya. Oke. Aku ngambil minimal A2 lah. Ternyata saya diterima di A1 IPA. Supaya nanti aku bisa jadi arsitek. Di arsitek itulah aku pengen wamil. Nah, minimal Pak, gak usah soro-soro wes letnan 2. Waktu itu kan gitu. Jadi waktu itu pakai jalur sarjana ya waktu itu. Ternyata aku kok ngenteni pas kuliah belum pembukaan. Berinisiatif lah jalan-jalan ke pendaftaran. Bapak enggak tahu Mas, Ibu enggak tahu aku daftar tentara, begitu pantokir aku gak lulus. Tapi minimal mereka tak kasih tahu. Yang penting saya sudah melakukan, saya punya niat untuk sampean walaupun sampean enggak minta. Tapi saya sudah melakukan. Sudah ya enggak apa-apa. Oke, seperti itu. Terus begitu kuliah pun akhirnya sik gak usah tentara wes, saken dirimu. Wis mending tukang arsitek ae wes. Lho tenan apa? Iya, ya wes. Dosen saya aku misio tatoan niki aku letnan 2 lho rek. Dipanasi lagi. Gak wis jarene bapak gak usah. Aku ya moh tak gitu. Akhirnya enggak neruskan saya. Dan akhirnya seperti sekarang dinikmati, disyukuri kan gitu ya. Ternyata satu lagi Mas nyun sewu. Saya bilang sama bapak, Pak, mungkinkah darah sampean dari menggambar itu nurun ke saya di bidang arsitek ini karena gambar. Ibu di bidang seni musik dan manggung turun ke saya ben-benan. Saya enggak tahu, mungkinkah enggak terjawab waktu itu. Tapi minimal mereka diam, saya yakin kalau mereka diam mereka lihat pergerakan saya minimal iki lo darahku mudune nang aku ini seperti ini gitu. Jadi kan tetap ada kok jalur-jalur itu. Bongko akhirnya ketemu neng jalur ndi Blitar Malang apa jalur Selopuro. Nah, iki metu AKDP mana ini? Antar kota dalam provinsi. Oke, jadi itu membentuk saya sekarang. Siap. Ada satu sisi menarik. Apa itu? Pertama, selamat apa atas itu? Diperolehnya juara 2. Ini aku mau lagi ya. Ada naskah budaya. Juara 2. Jadi karya naskah budaya, karya tulis ilmiah. Alhamdulillah. Ya. Betul. Tapi ini kita bahas nanti. Oh gitu ya? Ya. Ini mancing ya. Mancing dulu. Kok ternyata ya iso nulis ini. Oke, kita terus bisa menarik. Begitu. Jadi ini nanti berawal dari mana, terus akhirnya ya nanti kan ada beberapa dari hasil tulisan ini saya yakin nanti juga ada sesuatu yang
yang layak untuk dikulik lebih dalam dibedah. lagi. Ya, dibedah, digali digali lagi. Oke.